Shalom, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Laura Bani, NIM 219611151, mata kuliah Metodologi Penelitian kelas E3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan pintu geser otomatis menggunakan Arduino dan sensor pasif infrared atau PIR. Latar belakang. Yang pertama, pentingnya peralatan sistem kerja otomatis dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, potensi penerapan teknologi pintu geser otomatis di tempat pelayanan publik. Identifikasi masalah. Yang pertama, keuntungan pintu geser otomatis menggunakan Arduino dan sensor pasif infrared. Kedua, proses kerja pintu geser otomatis menggunakan Arduino dan pasif infrared. Maksud dan tujuan: membuat rancangan mekanik pintu geser otomatis, membuat rangkaian sensor PIR untuk mendeteksi input, membuat rangkaian driver motor untuk mengatur kecepatan motor, dan membuat miniatur pintu geser otomatis. Metodologi penelitian. Pertama, studi literatur. Kedua, perancangan alat. Ketiga, pembuatan dan pengujian alat. Keempat, uji coba dan analisis data, dan yang kelima yaitu penyusunan laporan. Teori penunjang terbagi menjadi dua, yaitu perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Perangkat keras antara lain mikrokontroler Arduino Uno, sensor PIR, motor DC, driver relay, dan power supply. Perangkat lunak itu antara lain Integrated Development Uno atau IDE. Perancangan alat. Yang pertama, perancangan hardware. Dapat kita lihat pada gambar 3.1 pada diagram blok di atas. Limit switch digunakan sebagai sensor yang nantinya akan menghentikan putaran motor. Kemudian data dari limit switch maupun sensor PIR diolah oleh controller Arduino Uno. Pada gambar blok 3.2 di atas menggambarkan Arduino Uno. Input untuk Arduino Uno dari sensor PIR dan limit switch. Sedangkan output dari Arduino Uno untuk driver relay yang akan diteruskan ke motor DC untuk menggerakkan pintu geser. Input power hanya sebagai penyuplai tegangan untuk Arduino dari power supply. Sedangkan pada diagram blok gambar 3.3 menggambarkan driver relay. Inputnya berasal dari Arduino dan input power hanya sebagai penyuplai tegangan 5 volt. Untuk driver relay dari power supply, sedangkan tegangan 12 volt dari adaptor yang digunakan untuk menyuplai tegangan pada driver relay dan motor DC, dan outputnya digunakan untuk menggerakkan motor. 2. Perancangan power supply. Pada rangkaian seperti pada gambar 3.4, terdiri atas transformator sebagai penurun tegangan, dioda yang berfungsi sebagai penyeara tegangan, regulator untuk membatasi tegangan output yang diinginkan, PIP yang berfungsi untuk membesarkan arus, dan kapasitor sebagai penyaring tegangan. 3. Perancangan rangkaian driver relay. Pada rangkaian ini, saya membuat 2 buah rangkaian driver relay untuk proses membuka dan menutup pintu. Relay yang digunakan adalah SPDT dengan keluaran 12 volt yang terhubung dengan optocoupler. Pada gambar 3.7 adalah rangkaian skematik driver relay yang digunakan pada tugas ini. Pin 1 dari optocoupler terhubung dengan pin 8 pada Arduino, sedangkan pin 4 terhubung dengan relay dan dioda yang disusun secara seri. 4. Perancangan sensor PIR. Sensor yang digunakan pada tugas ini yaitu menggunakan sensor pasif infrared dengan tipe GH781. Output dari sensor PIR ini active low, yang berarti cara kerjanya saat sensor tidak mendeteksi adanya gerakan manusia, maka outputnya menjadi logic 1. Sedangkan apabila sensor ini mendeteksi adanya gerakan manusia, maka outputnya menjadi logic 0. Perangkat sensor PIR ini langsung terhubung dengan kaki pin 2 dan 3 pada controller Arduino. 5. Perancangan limit switch. Rangkaian limit switch pada alat ini
berfungsi sebagai input ke motor yang nantinya digunakan untuk menghentikan putaran motor. Limit switch ini akan disetting pull up sehingga saat limit switch tidak ditekan akan mempunyai logic 1 dan saat ditekan akan mempunyai logic 0. 6. Microcontroller Arduino Uno. Controller Arduino Uno dapat langsung digunakan dan difungsikan sebagai sistem minimum microcontroller. Perangkat yang dihubungkan kepada Arduino adalah sensor PIR, limit switch, dan juga driver relay. Tabel berikut adalah rincian pemakaian pin-pin input dan outputnya dapat dilihat pada tabel 3.1. Pin digital 6,7 di perangkat limit switch, pin digital 2 di perangkat PIR 1, pin digital 3 di perangkat PIR 2, dan pin digital 8,9 di perangkat driver relay. Pin power 5 volt, perangkat 5 volt DC. Pin power GND, perangkat ground. 7. Perancangan mekanik. Dapat kita lihat pada gambar 3.7, itu adalah rancangan miniatur pintu tampak depan, sedangkan pada gambar 3.8 adalah rancangan miniatur tampak dari samping. 8. Perancangan software. Kita mulai, apakah sensor PIR 1 dan 2 sama dengan 0? Berikutnya, pintu membuka dengan kecepatan penuh. Berikutnya, apakah pintu mengenai limit switch? Jika ya, maka motor berhenti berputar. Jika tidak, maka kembali ke proses sebelumnya. Apakah sensor PIR 1 dan 2 sama dengan 0? Jika ya, maka pintu menutup dengan kecepatan penuh. Jika tidak, maka kembali ke proses sebelumnya. Selanjutnya, apakah pintu mengenai limit switch? Jika ya, maka motor berhenti berputar. Jika tidak, maka kembali ke proses sebelumnya. Maka akan selesai. Analisa data. Pertama, pengujian hardware. Pada pembuatan rangkaian elektronika, sebelum dilakukan penyambungan antar rangkaian, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap rangkaian tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui hasil dari tiap-tiap rangkaian sebelum dilakukan pengujian alat secara keseluruhan. Pengujian rangkaian power supply. Dapat kita lihat pada tabel 4.1, pengujian tegangan output power supply. Dari hasil pengujian di atas, dari kelima sampel pengukuran, didapatkan nilai rata-rata tegangan keluaran sebesar 4,97 volt DC, sehingga diketahui presentasi kesalahan, yaitu presentasi error untuk supply 5 volt sama dengan 5 dikurang 4,97 dibagi 5 dikali 100% sama dengan 0,6%. Persentase error sebesar 0,6% atau 4,97 volt. Masih dalam jangkauan nilai yang diizinkan oleh beberapa peralatan seperti Arduino, sensor, dan lain-lain, sehingga dapat digunakan sebagai penyedia daya pada peralatan-peralatan tersebut. Pengujian Arduino. Dari hasil pengujian pada tabel di atas, diketahui bahwa kondisi active high tegangan pin-pin input-output bernilai 4,82 sampai 4,89 volt yang berada pada jangkauan kerja logika 1 TTL 2 sampai 5,5 volt. Sedangkan pada kondisi active low tegangan pin-pin input-output bernilai 0,001 sampai 0,002 volt yang berada pada jangkauan kerja logika 0 TTL 0 sampai 0,8 volt, sehingga diketahui semua pin digital input-output pada Arduino dapat digunakan dengan baik pada saat active high logic 1 dan active low logic 0. Dapat kita lihat pada slide lampiran A, ini adalah skrip program Arduino Uno secara keseluruhan. Pada lampiran B, ini adalah
Gambar skematik Arduino Uno. Lampiran C inilah adalah Arduino Uno tampak dari depan dan tampak dari belakang. Lampiran D ini adalah foto-foto alat. Yang pertama, rangkaian power supply. Dapat kita lihat pada gambar pertama. Gambar kedua adalah Arduino Uno. Dan gambar ketiga adalah rangkaian driver relay input-output. Kesimpulan, dari tugas akhir ini, saya menyimpulkan bahwa sistem yang dibuat tidak bisa bekerja apabila listrik PLN padam dikarenakan belum adanya tenaga listrik cadangan. Sensor pada limit switch mampu menghentikan putaran motor yang diolah oleh controller Arduino Uno. Arduino Uno dapat digunakan dan difungsikan sebagai sistem minimum microcontroller. Driver relay menggunakan input yang berasal dari Arduino yang digunakan untuk menyuplai tegangan motor DC. Ya, itu.